Sudah hari Minggu, waktunya ibadah online. Aku sudah siap. Teman-teman gimana? Teman-teman udah siap? Rambutku sudah cantik, sudah dikepang, bajuku sudah rapi. Wah, Loh, Linda, aku baru bangun. Linda, kok kamu baru bangun sih Linda? Ini udah jam 9. Udah waktunya ibadah online. Nanti aja. Aku mau main game dulu. Nggak boleh, HP-nya ditaruh dulu Linda. Sebentar aja. Nggak boleh. Aku mau main game. Nanti tak bilangin mama lo ya, tak bilangin mama lo yang nggak mau ibadah lo ya. Aku main game cuma sebentar. Ma, ini Linda ma. Apa ini kakak adik pakai Aku mau main game doang, Ma. Ini loh ma, udah waktunya ibadah, nggak mau ibadah Linda itu. Hari ini hari apa? Ayo jawab itu. Jam berapa sekarang? Ayo, 9. Waktunya kita, ayo. Apa lo Linda? waktunya kita sekolah minggu. online. Nah Linda, kok rambutnya masih acak-acakan, masih bau lagi, belum mandi. Waduh Linda. Tadi sudah tak suruh siap-siap ma. Dia nggak mau, katanya mau main game. Aku main game cuma sebentar, Ma. Kemarin kan Linda sudah main game, sudah nonton TV, sudah bermain sama teman-teman. Nah hari ini waktunya kita memuji Tuhan, waktunya kita mendengar firman Tuhan, Tuh, bersyukur dengerin. kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu sudah baik loh sama kita, Tuh. sudah sayang loh sama kita, Kan? ya Ya, kan? Ma. Kakak adik bisa sekolah, Ya. karena siapa? Karena Karena Tuhan. Tuhan bisa makan, masih bisa bernafas, ya kan? Iya, Diberi Ma. kesehatan. Itu semua karena Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Tuh Linda, Ya dengerin kan? tuh Linda. Tuhan sayang sama kakak, Tuhan sayang sama adik, sama kita semua. Nah, kita juga harus mesti bersyukur, beribadah kepada Tuhan, ya? Iya, Ma. Ayo. Ya, Linda, Ya, Ma. siap-siap ya sekarang Ya, untuk beribadah. aku ibadah Teman-teman dulu di ya, rumah Ma. sudah menunggu. Kakak sekolah minggu juga sudah menunggu, ya? Tuh. Ya, Ma. Ayo siap-siap sana. Aku mandi dulu ya, Ma. Nanti bersiap-siap yang cantik ya, Ya, Ma. yang wangi ya. Oke, Ma. Oke. Aku mandi dulu dah. Ya, jangan lama-lama ya. Tuh rambut, Ya, tuh Ma. rambut. Iya, ya. Hai teman-teman, sambil nunggu Linda siap-siap mandi segala macamnya, rambutnya tuh biar dirikat dulu. Yuk teman-teman, teman-teman juga siap-siap ya. Ingat ya teman-teman, selama ibadah teman-teman tidak boleh makan, tidak boleh lari-lari, harus duduk yang tenang, persiapan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan ya, dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita siap-siap ya. Shalom. Gimana kabar teman-teman semuanya di rumah? Pasti sangat sukacita ya. Gimana kabar kakak-kakak semuanya? Sukacita. Sukacita ya pastinya. Sudah siap ikut ibadah sekolah minggu? Yang siap lambaikan tangannya? Dua-duanya lambaikan tangannya. Wah, semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, sekarang coba kasih senyum yang paling ganteng, yang paling cuantik. Coba senyum. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat bertemu bersama-sama dalam ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami sehingga kami mendapatkan sesuatu hal yang baik daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangannya Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Percaya tidak kalau Tuhan itu walaupun kita tidak melihat, tapi Tuhan selalu melihat kita. Wah, ya Apa yang betul. kita perbuat Kak Intan, Ya. yang baik, yang jahat, Tuhan semua tahu. Wah, semua Tuhan melihat semuanya ya Kak ya? Tidak ada yang Wah. terlewat satu pun. Wah gitu ya. Nah. Berarti kita harus terus berbuat baik ya Kak ya? Iya harus, karena itu yang Tuhan minta. Oke. Selalu berbuat baik, oke? Iya. Kita mau nyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita Oke. perbuat. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau buat jahat. Ingat,
Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Sebab itulah jangan kau buat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau buat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Lebih semangat apa lagi, yang yo. kita buat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau buat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Nah, saya mau tanya nih, Apa itu? kalau tangannya kita dibuat mukuli orang, kira-kira boleh nggak? Oh, nggak boleh ya. Kalau Kak Intan tak pukul mau nggak? Loh, nggak boleh. Maaf ya Kak katanya. Intan, Iya. maaf ya Kak Intan. Nggak boleh ya teman-teman Nggak di boleh rumah ya. teman-teman. Kalau mata kita dibuat untuk mencontek, kira-kira boleh Oh, nggak? tidak boleh. Nggak boleh juga. Oh Iya, iya, betul. Kalau kaki-kaki kita dibuat nedangin kakak kita, adik kita, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Nggak Nendang bola boleh. aja Kak Intan, nendang Oh bola. iya, main sepak bola aja Iya, ya. betul. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Yang lebih semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk Hati-hati gunakan ba. mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan Amin. tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik di rumah. Kita menaikkan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kasih Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu.
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari adik-adik lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik kita menyembah Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Mari kita belajar menyembah Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan. Ku buka amin Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Jamah kami yang di rumah, adik-adik di rumah Tuhan. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami,
kuasa, Allah Maha Tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap, kami buka hati. Biar adik-adik yang di rumah juga Engkau lawat. Melalui firman-Mu mereka mengerti apa yang mereka harus perbuat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apapun yang dia perkatakan itu hanya berasal dari hati Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kalian pernah melanggar perintah Tuhan? Pernah Contohnya apa? melanggar perintah orang tua, berbohong dalam beribadah. Pernah Contohnya apa? mukul Titi, gak nurut sama mami. Pernah. Apakah itu Kristian? Membantah mama. Pernah Contohnya apa? membantah orang tua. Pernah Apakah itu, Bro? Contohnya? angkat sama Koko. Lalu apa yang kalian rasakan setelah melakukan itu? Merasa bersalah. Alvaro tidak enak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya merasa sangat menyesal melakukan hal itu. Merasa bersalah. Menyesal. Setelah kalian merasa bersalah, apa yang kalian lakukan? Maaf kepada orang tua. Meminta maaf, berdoa kepada Tuhan. Tidak mengulanginya lagi. Alvaro berdoa meminta ampun kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk memampukan Alvaro agar tidak mengulanginya lagi. Terutama aku memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang keduanya aku meminta maaf kepada Maaf kepada Papa, Mama, Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa dan meminta maaf sama Mama. Sama Koko juga. juga. Oh, ya. Terus Christian sama Flo, jangan diulang lagi Ya. yang kamu lakukan itu. Kalian harus menjadi anak Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan, dan kepada orang tua harus hormat, patuh, ya. 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 Ya, terima kasih Christian dan Flo. Shalom teman-teman Sekolah Minggu Air Hidup Madiun. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Kita bersyukur bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah Sekolah Minggu Online. Nah, saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat, amin. Dengan saya di sini Kak Berta. Mungkin masih ada teman-teman yang belum mengenal saya. Salam kenal bagi kita semua ya. Nah teman-teman, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan. Nah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya kepada teman-teman semua yang ada di rumah pada saat ini mendengarkan ibadah dan beribadah bersama-sama. Pernahkah teman-teman melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan teman-teman? Angkat tangan yang pernah melakukannya. Nah, teman-teman yang pernah melakukan sesuatu yang tidak baik atau dosa, apa yang teman-teman rasakan setelah melakukan semua itu? Apakah ada rasa bersalah atau rasa menyesal? Ketika teman-teman sudah merasa seperti itu, apa yang teman-teman lakukan? Nah, teman-teman, pada saat ini Kak Berta mau berbagi cerita firman Tuhan tentang berani berkata tidak kepada dosa. Tahukah teman-teman, di dalam kehidupan manusia ada dua keinginan yang sangat besar yang mempengaruhi kehidupan manusia.
Yang pertama adalah keinginan baik yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati manusia. Keinginan baik ini dituntun oleh Roh Kudus supaya manusia menuruti kehendak Allah. Dan yang kedua adalah keinginan jahat yang dipimpin oleh iblis supaya orang-orang atau manusia itu berbuat dosa. Nah, teman-teman, kira-kira ketika teman-teman tahu ini, di dalam diri teman-teman ada dua keinginan, yaitu keinginan yang baik dan keinginan yang tidak baik atau keinginan yang jahat. Kalau keinginan baik itu dituntun oleh Roh Kudus, tetapi ketika keinginan jahat itu dituntun oleh iblis. Oleh sebab itu, teman-teman harus waspada. Keinginan mana yang teman-teman mau ikuti? Setiap pikiran kita, setiap sikap hati kita, setiap perbuatan tangan kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya dosa. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh banyak godaan yang membujuk kita untuk berbuat dosa. Iblis itu berusaha untuk membawa anak-anak Tuhan untuk melakukan yang tidak baik di dalam kehidupannya, supaya anak-anak Tuhan itu jauh daripada Allah. Contohnya apa ya teman-teman? Contohnya ketika pagi hari teman-teman itu mau persiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu online. Tuhan menaruh keinginan supaya teman-teman cepat bangun, berdoa, mempersiapkan diri untuk beribadah. Tetapi ada keinginan yang satu, keinginan yang jahat yang ditaruh oleh iblis untuk dibujuk supaya teman-teman kalau bisa tidak ibadah. Tetapi teman-teman tetap tidur atau iblis menyajikan games yang baik yang teman-teman sukai, sehingga teman-teman tidak jadi ibadah online. Nah, teman-teman perlu tahu loh ya, ternyata iblis zaman sekarang tidak lagi datang di dalam bentuk seperti hantu yang menyeramkan. Tetapi ternyata iblis itu datang bisa saja di dalam hal-hal yang manis, yang indah, yang paling teman-teman sukai. Seperti apa ya? Seperti games yang menyenangkan buat adik-adik. Seperti rasa ngantuk untuk tetap tidur di dalam selimut yang hangat. Atau iblis menyajikan tontonan televisi yang paling teman-teman sukai. Nah, teman-teman harus tahu membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak, teman-teman. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu namanya dosa. Nah, di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita apa yang harus kita perbuat. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Kenapa ya? Kok firman Tuhan mengajak kita untuk berani berkata tidak terhadap dosa? Karena ternyata dosa itu sangat berbahaya kepada kehidupan manusia. Sangat berbahaya kepada kehidupan anak-anak Tuhan. Apa sih bahayanya dosa itu kepada kehidupan manusia? Kak Berta mau berbagi. Yang pertama, dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah.
Kita sebutkan sama-sama sekali lagi. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, ternyata dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam diri kita itu sangat baik, teman-teman. Kemuliaan Allah itu apa ya? Kemuliaan Allah itu seperti sifat-sifat yang baik yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kemuliaan Allah itu bisa berupa seperti sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan Allah itu seperti damai sejahtera yang Tuhan taruh kepada kita. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ternyata semuanya itu hilang lenyap dari kehidupan kita. Pastinya teman-teman tidak mau kehilangan semua yang baik itu, benar? Karena ketika kita berbuat dosa, sukacita menjadi hilang. Hati kita menjadi sangat muram. Ketika kita berbuat dosa, kita merasa malu untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita menjadi sangat takut. Kita menjadi merasa bersalah. Kita tidak lagi merasakan damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan sampai kehilangan kemuliaan Allah. Jangan berbuat dosa. Teman-teman harus berani berkata tidak kepada dosa. Karena dosa itu sangat membahayakan. Mungkin teman-teman ingat kisah tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka ada di Taman Eden, Tuhan menempatkan mereka, Tuhan memberikan sesuatu yang baik kepada mereka untuk mereka nikmati. Tetapi ketika Adam dan Hawa dibujuk oleh si iblis, mereka malah memilih untuk lebih menuruti si iblis daripada taat kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berbuat dosa, mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka kehilangan sukacita. Mereka menjadi malu berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Teman-teman, mari kita tetap menjaga hidup kita supaya kita hidup taat kepada Tuhan, tidak berbuat dosa. Yang kedua, dosa itu membuat kita tidak didengarkan oleh Allah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 9 ayat 31 mengatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang menuruti kehendak Allah. Jadi bagaimana supaya doa kita didengarkan oleh Tuhan? Yaitu satu-satunya ketika kita tidak berbuat dosa. Nah, teman-teman yang di rumah semuanya, pasti semuanya punya doa kepada Tuhan, amin. Nah, kalau teman-teman semuanya mau didengarkan oleh Allah, ketika teman-teman berdoa, punya keinginan, punya kerinduan, teman-teman harus berani berkata tidak kepada dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Pasti teman-teman semua ingin supaya doanya didengarkan, amin. Nah, bagaimana supaya kita berani berkata tidak kepada dosa? Yang pertama, kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Supaya Roh Kudus itu yang menolong kita untuk berkata tidak kepada dosa. Yang kedua, kita harus mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan.
Karena ketika hati kita, pikiran kita kosong, maka iblis yang masuk ke dalam. Ketika iblis masuk ke dalam hati kita menjadi sangat gelap, teman-teman. Hati kita menjadi sangat jahat. Hati kita dipenuhi oleh rasa ingin memberontak kepada Allah. Hati kita penuh dengan kesombongan. Hati kita penuh dengan iri hati. Hati kita penuh dengan rasa ingin melawan. Hati kita suka berkelahi. Hati kita penuh dengan kebencian. Tetapi ketika Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita, maka hati kita menjadi sangat bersih. Hati kita menjadi sangat putih. Hati kita akan menjadi hati yang dipenuhi oleh kebaikan Allah. Hati kita menjadi rendah hati. Hati kita menjadi murah hati. Hati kita menjadi baik. Hati kita menjadi taat dan suka mengasihi. Teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang merasa bahwa bagaimana ya Kak? Kemarin-kemarin aku sudah berbuat dosa. Mungkin ada yang sudah melawan orang tuanya. Mungkin ada yang suka mencuri. Ada yang suka berbohong. Ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada yang memukul kakaknya, memukul adiknya. Apa yang adik-adik lakukan sekarang ini? Hanya satu jawabannya. Menyesal dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih. Dia akan menolong teman-teman untuk kembali ke jalan yang baik. Meninggalkan jalan yang jahat. Biarlah yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada saat ini, menerima firman Tuhan ini, menolong supaya hidupnya semakin lebih baik. Berani berkata tidak terhadap dosa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin berani berkata tidak kepada dosa. Dan kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan tidak meninggalkan kita. Supaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan supaya kami mampu berkata tidak kepada dosa. Tuhan Yesus, ketika di sekeliling kami banyak godaan yang akan membujuk kami untuk melakukan dosa. Tetapi kami minta Tuhan, bila Engkau menolong kami supaya kami bisa berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada teman-teman kami yang ada di rumah pada saat ini yang mungkin mereka menyesal karena mereka telah berbuat dosa. Marilah kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, mengampuni mereka, mencurahkan kasih-Mu di dalam hati mereka. Supaya ketika mereka mengaku dosa mereka, Engkau mengampuni mereka, Engkau berdamai dengan mereka. Sehingga mereka, oh Tuhan, Engkau kembalikan sukacita-Mu di dalam hati mereka. Engkau kembalikan damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka. Engkau menolong mereka Tuhan, supaya ketika mereka berdoa, mereka didengarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu Gereja Air Hidup Madiun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, ternyata ibadah sekolah minggu itu tuh sangat menyenangkan ya. Makanya tadi kamu diajak nggak mau, sekarang bilang menyenangkan, seru. Ayo Ya deh. jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Gimana kakak adik sekolah minggu hari ini? Enak, Ma, menyenangkan sekali. Bersuka cita? Iya Bersuka Ma, cita hari ini.
Senang hari ini? Senang. Wah, bagaimana firman Tuhannya? Apa tadi yang kakak sekolah minggu ceritakan? Kakak sekolah minggu bilang tidak berani berkata tidak pada dosa. Itu ya, Mah, bener, Mah. pintar. Itu. Nah, teman-teman di rumah juga, ya, kalau ada teman-teman kita yang mengajak berbuat yang tidak baik, kita harus berani berkata, aku tidak mau, ya, tidak mau berbuat yang tidak baik, ya. Kakak adik juga begitu, ya. Ma. Kan ibadah online sudah selesai. Tapi aku mau kasih persembahan. Gimana caranya, Ma? Ya, Mama sudah siapkan amplop persembahan sekolah minggu, ya. Nanti kakak sama adik bisa memasukkan uang persembahan di sini. Kemudian Mama akan bawa kalau Mama ke gereja, ya. Demikian juga sama adik-adik, teman-teman di rumah, ya. Bisa memasukkan di amplop persembahan sekolah minggu dan kemudian dititipkan ke Mama, Papa yang pergi ke gereja, ya. Nanti aku juga mau nitip ya, Ma. Ya, sebelumnya. Kakak juga nitip. Iya, pintar. Sekarang sebelum kita memasukkan persembahan, kita berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam surga, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik buat kami. Kami memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya persembahan ini juga bisa memberkati pelayanan sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ma, aku mau makan dulu ya, Ma. Aku Ya, lapar karena banget. sudah selesai sekolah minggu, adik boleh makan. Oke. Ya wes, aku bantu Yaudah, Mama aku di makan dapur. dulu ya. Ayo kakak, kita ke dapur yuk. Ayo. Ayo teman-teman. Jangan lupa ya. Minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi. Jangan lupa ya teman-teman. Sampai Oke, ketemu minggu depan. jangan lupa memberkati. 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 Dadah. Dadah.